Allah berjalan di atas siratal mustaqim? Masa Allah di neraka? Itu satu. Mungkinkah Allah di atas siratal mustaqim artinya melewati jembatan di atas neraka? Yang nggak mungkin dong. Kemudian lagi di ayat yang lain, walaqad hadaina Musa wa Harun wa hadainahuma as-siratal mustaqim. Kami walaqad mannana ala Musa wa Ibrahim wa hadainahuma sampai wa hadaihuna as-siratal mustaqim. Nabi Musa dan Nabi Harun diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk di atas siratal mustaqim. Masa Nabi Musa, Nabi Harun di atas neraka? Kemudian juga kita setiap sholat jalan Fatihah ada nggak? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Ya, ini sesungguhnya bahwa kalimat siratal mustaqim itu apa? Banyak banget di Al-Quran nih. Jadi itu kan tafsiran itu kan berarti khurafat, artinya udahlah nggak ada masalah, biarkan saja. Tapi kita harus mengerti jadi siratal mustaqim itu apa. Kemudian di surat Yasin, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Masa para rasul apa di atas neraka melewati jembatan siratal mustaqim? Banyak sekali. Kemudian juga firman Tuhan juga ketika iblis itu dikeluarkan dari sorga, saking dendamnya iblis kepada manusia, dia mengatakan la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Akan kutahan mereka, akan kuselewengkan mereka dari siratal mustaqim. Jadi malah iblis menghalang-halangi supaya umat Islam jangan melewati siratal mustaqim, jangan melewati jembatan. Jadi apa sih begini siratal mustaqim nih? Mustaqim juga bukan lurus ya sebetulnya. Dari Kertasmaya ke Jatibarang ke Bangkalowak dah lurus nggak? Lurus nggak? Nggak, ada belok-beloknya. Pak, kemana Jatibarang? Dari sini udah lempeng aja. Nah, bakal lempeng ki oleh bolak-balik ya, oleh menggok-menggok, bakal lurus ya enggak belok-belok. Jadi yang namanya itu satu, bahwa as-sirat al-mustaqim itu maknanya lempeng, lebih tepat daripada kita sebutkan dengan lurus. Oke. Sekarang ini Blok Secang ya. Kalau mau ke Cangkingan kemana jalannya? Jalan sini mana? Tegal Wiranglong, terus Jambe, Larangan, Jaya Laksana, belok kiri, Cangkingan. Itu jalur apa lenggal dina? Nah, itu artinya bahwa jalan dari Blok Secang ke Cangkingan itulah jalan yang terpendek. Bisa enggak kalau lewat Babadan Tenajar, Kidul, Tengah, Lor, terus sana? Bisa enggak? Bisa. Mana yang lebih pendek? Lewat Jambe, lewat Larangan. Nah, maka yang siratal mustaqim itu ya yang lewat Jambe itu. Kalau mau ke Jatibarang bisa nggak lewatnya ke Cirebon dulu, terus Gunung Jati, sekarang Ampel, nyampe nggak?
tapi bukan siratal mustaqim. Nah, jadi siratal mustaqim itu kesimpulannya adalah merupakan jalan yang terpendek dari titik A ke titik B. Kita tarik garis lurus, itulah garis lurus itu adalah jalan jarak yang terpendek. Jadi sekalipun kita muter-muter, kalau itu yang terpendek itu juga namanya al-mustaqim. Nah, itu jalan yang lurus semacam itu. Jadi maksudnya setan ingin menggoda manusia, menghalang-halangi manusia menempuh jalan yang lempeng itu, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maksudnya apa? Maksudnya iblis akan menyesatkan kita, mau kecangkingan diajak ke Surabaya dulu, Surabaya ke Medan, dia naik pesawat turun Jakarta, Jakarta naik pesawat lagi turunnya di Kertajati, dari situ naik taksi ke Jatibarang, ngambrak begini. Itu maksudnya, artinya membuat supaya manusia lelah, supaya kecapean di dunia ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nah kita ini di dunia namanya siratal mustaqim. Itu apa? Siratal aulia, siratal anbiya, siratal mustaqim wal ulama as-salihin alladzina an'amta alaihim. Itu siratal ulama, siratal aulia, siratal anbiya, siratal mustaqim alladzina an'amta alaihim. Itu. Nah, ghairil maghdubi alaihim bukan jalannya orang yang kena marah, waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang kesasar. Nah, sedangkan kita sendiri logikanya, kalau kita ingin menempuh jalan yang lurus, katakanlah jembatan, kita bisanya menyeberangi jembatan itu dengan selamat. Tentunya di situ diperlukan, kalau mobil mah disepuring dulu, banyak di balancing. Nah, balancing itulah bukan saja kita mengenali jalan, tapi kondisi kita yang melalui juga dalam keadaan balance. Bapak pernah lihat orang di sirkus jalan di atas tambang tuh, bawa apa itu? Banyak penyimbang. Jadi kalau miring ke sini, diulur ke sini, miring ke sini, ulur ke sini. Nah, penyimbang itulah bahwa kita sebagai manusia itu di dalam diri kita itu banyak organ tubuh kita yang kesemuanya perlu adanya keseimbangan. Itulah makanya iblis mengatakan la'aqudanna, kata qa'ada itu artinya duduk, ya, artinya dibikin lumpuh. Jadi bukan jalannya yang ditutup, tapi oleh iblis dibikin kita tidak mampu menempuh jalan itu, karena kita lemes, karena kita seimbang, karena kita lumpuh, digempor dan sebagainya, maka kita tidak bisa melewati siratal mustaqim itu. Nah, makanya ini bahwa kita ada 3 hal yang penting, yaitu ada jasad, ada ruh, ada akal. Nah, ketiga-tiganya ini harus ada keseimbangan 3 unsur ini. Kalau tidak seimbang, maka sulit kiranya kita bisa melewati siratal mustaqim itu. Begini, ada orang begini, jasad perlu makanan, betul nggak? Hati perlu makanan, ruh perlu makanan, jiwa, akal perlu makanan. Apa yang terjadi kalau orang itu yang dikasih makan hanya jasadnya saja, tapi jiwanya tidak dikasih makanan? Apa yang terjadi? Akan tidak seimbang.
Jadi kalau apa namanya, karena dia jasadnya saja, maka dia lebih banyak kecangkingannya daripada ke masjidnya. Badan sih, makanan kita ini menghasilkan nutrisi, ya kan, protein, kalori, badan kita segar. Nah, karena kita segar, semua hormon berjalan baik dan sperma juga diproduksi. Hawa nafsunya gede. Kalau hawa nafsunya gede, jiwanya kering kerontang, apa yang terjadi? Sehari-hari dia akan mencari kelezatan jasadi. Sedina-dina luru pangan baik, luru kesenangan, makan yang banyak, nanti malam Jumat kecanggingan, malam Sabtunya di Gronggong, malam Minggunya di Kalijodo, malam Seninnya di Alexis, malam Selasanya di mana lagi? Di Doli. Setiap hari kerjanya ngelacur, main judi, ngadu ayam, ngadu kuclak segala macam. Sehari-hari duitnya habis begal, dijual motornya 2 juta, habis semalam di cangkingan, besok begal lagi. Sehari-hari wong sedesa beli kena lenger motor hilang, lenger mobil hilang, lenger ayam sadina-dina. Wong siji panikana lenger kape sedesake. Iya kan? Nah itu kenapa sehari-hari yang dikasih makan hanya jasadnya saja. Udah. Ada lagi orang yang ngasih makanan otaknya berlebihan, sehingga belajar ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu kosmologi, ilmu antropologi, sosiologi, wah semua pelajari. Cerdas nggak? Setelah cerdas, kepintarannya buat nipu orang, kanggo bobodo wong. Paham nggak? Nah, kalau orang itu rohaninya saja, otaknya nggak diisi, jiwanya tidak, badannya tidak diisi, akhirnya ya sampai jam 9 masih gede-gede terus hilalo. Yang marah kan istrinya. Kang, tetangga sebelah barat jam 4 sudah pergi ke pasar, tangga timur kita jam 2 malam sudah berangkat ke sawah ngiring-giring air. AA jam 9 masih gak ada gedek, perang sana tasbih bisa digoreng buah. Sambil dia ambil sejarahnya disabetakan yang dasi sisan kan ngerabinnya. Ya lupa semuanya. Jadi disitulah perlu keseimbangan antara masukan untuk akal kita, untuk jiwa kita, dan untuk jasad kita. Semuanya harus ada keseimbangan. Tidak mungkin kalau tidak seimbang. Orang belajar juga kalau makannya kurang gizi, otaknya jalan enggak jalan. Demikian juga apa saja itu perlu ada keseimbangan. Nah, makanya Ananda siapa namanya, Zakaria sama pengantin siapa namanya tuh, siapa, Asmaul Husna, ini baru kawin, mereka akan menempuh bahtera rumah tangga. Mengarungi lautan rumah tangga juga perlu keseimbangan, perlu adanya bekal dan sebagainya. Awas hati-hati bahwa sesungguhnya nikah itu apa hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis, apakah untuk pemenuhan kebutuhan sosiologis, apakah untuk memenuhi kebutuhan
jiwa kita. Tadi sudah diterangkan lengkap tadi itu, saya numpang ngomong aja nih. Iya, jadi artinya memang nomor satu orang kawin memang pada awalnya ya dorongan yang sangat dominan adalah kebutuhan biologis, gairah seksual bagaimanapun juga. Jadi setiap orang kawin ngayalnya yang indah-indah saja ya, sehingga enak-enak kan ya. Nah, begitu kawin, begitu istrinya hamil, mesti periksa ke bidan, duit lagi. Lahiran, duit lagi. Popoknya, duit lagi. Akhirnya lama-kelamaan cintanya habis, digerus bersama terasi, bersama sabrang, mulai kedeleng barang utek. Itu kenapa? Imajinasi kita juga asalnya tidak seimbang. Nah, maka dalam pikiran kita juga imajinasi seimbang harus dalam kesadaran kita bahwa di balik kelezatan jasadi kita ada konsekuensi ekonomi, konsekuensi sosial, konsekuensi personal. Umpamanya dulu sebelum kawin bisa pergi kapan saja, pulang kapan saja. Nah, ini Anda Zakaria, Anda harus melepaskan kebebasan pribadi Anda sebelum kawin dulu. Nggak bisa pulang seenaknya. Istrinya nanya, Kang Singdi aja takon maning, urusan apa? Bener gitu? Nggak bisa. Ya pergi ya harus memberitahu istri, saya mau ke cadang pinggan. Pulangnya jam berapa? Ya paling jam 10. Jam 10 belum selesai karena ngaji di cadang pinggan sampai jam 12. Ya telepon dong istrinya. Ya, nok, durung balik, durung peragat ngaji nih kok. Kan begitu. Nah, kalau ada yang mendadak lagi karena ada kepentingan itu ke Cirebon, ya telepon lagi. Saya belum bisa pulang, saya ke Cirebon dulu. Jangan biarkan istrimu menanti kedatanganmu itu. Al-intidharu azabun, penantian adalah siksa. Iya. Ya istri di rumah, apalagi masih pengantin baru kan, apa bukatan tabrakan, tabannya kempes lagi. Iya, bukat mampir cakingan di, ya bisa terjadi. Kebebasan pribadi itu harus mengalah. Nah, nanti untuk menjaga keseimbangan antara suami dan istri ini satu persyaratan mutlak yang sulit untuk ditawar, yaitu suami dan istri harus dalam kesetaraan. Kalau tidak setara, sulit saya memberikan konsep equiliber, konsep balancing, konsep keseimbangan. Kalau pada dasarnya lelaki diposisikan lebih tinggi dari perempuan. Iya, ini gara-gara apa? Gara-gara ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin di atas perempuan. Jadi dari awal memang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin. Disitulah tidak adanya keseimbangan karena tidak ada equiliber, tidak ada kesetaraan antara laki dan perempuan. Maka percayalah bahwa perceraian di dunia Islam lebih banyak dan paling banyak perceraian adalah di masyarakat Muslim. Itu tidak seimbang. Percaya enggak? Dengan status perempuan dalam persepsi umat Islam yang seperti itu seorang perempuan dalam hidupnya tertindas, terancam. Mana buktinya? Perempuan dalam usia masih kecil, umur setahun pun dikawinkan sah.
maka dibuka kitab fikih. Belum apa namanya, belum haid dikawinkan sah nggak? Sah. Satu, perempuan tidak diberi kesempatan untuk mencari ilmu, untuk mengecap pendidikan. Ya. Kalau kecil dikawinkan, masa depannya selesai. Betul nggak? Oke. Yang kedua, perempuan oleh walinya dipaksa kawin dengan lelaki pilihannya, suka tidak suka dikawinkan, panggil calon menantu laki-lakinya langsung, zawajtuka wa ankahtuka binti Hasanah bimahri 15.000 rupiah halal. Begitu. Qabil tuh sangga. Berarti perempuan tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri, masih ditentukan oleh orang lain. Oke? Betul nggak? Sudah, setelah kawin dia harus ngurusi rumah. Apa kata suami harus nurut. Betul nggak? Sampai suaminya minta saja, istrinya tidak memberi, suaminya tidur dalam keadaan marah, dilaknat malaikat sampai pagi. Betul nggak? Idza talaba ar-rajulu imra'atahu fa'abat thumma nama wa huwa ghadban la'anahal malaikatu hatta tusbih. Apabila suami minta kepada istrinya, nggak tahu minta apa itulah, pokoknya minta dah, lalu nggak dikasih, fa'abat, nolak, thumma nama wa huwa ghadban, dan suami marah, tidur sambil dalam keadaan marah, la'anahal malaikatu hatta tusbih. Itu istri yang nggak ngasih suaminya dikutuk malaikat sampai pagi. Jelek mudun malaikatnya, kunyuk sirakunya, berangkat lagi, jelek malaikatnya, ketek siraku, tekan esok budak kira-kira ini. Sudah. Kemudian perempuan tidak boleh bekerja, harus mengandalkan pemberian sang suami. Pergi dari rumah tidak boleh kecuali dengan muhrim. Sholat berjamaah saja harus mendapatkan izin dari suami. Betul nggak? Di kitabnya ada, ayo dibuka bareng-bareng. Nah, kemudian tidak boleh usaha keluar rumah. Kalau keluar juga tutup semua, harus bersama muhrim. Tidak boleh. Perempuan boleh nggak naik haji tanpa muhrim? Saudi nggak boleh, karena hukum sana. Ke pasar nggak boleh. Yang dagang laki-laki, yang belanja laki-laki. Pernah naik haji di Mekah, ada nggak perempuan nungguin toko? Yang dagang sayuran laki-laki, perempuan. Yang dagang laki-laki, yang belinya laki-laki juga. Oke, sayuran pantas. Nah, ini kalau yang dagang baju dalam perempuan, BH, celana dalam perempuan, yang dagang, yang beli, bagaimana caranya? Nggak meteran, dimeteri sekian senti susunya, tuku kutang ininya semene dawan lagi. Ya, usaha tidak boleh. Udah itu, usaha tidak boleh, tidak boleh. Dan suami diberikan hak mutlak untuk mencerai istrinya kapan saja, di mana saja, sesuka-suka. Ketika suami mencerai istri dengan bergurau pun jadi. Bayangkan bagaimana kehidupan rumah tangga bisa bahagia kalau status perempuan semacam itu masih kita pertahankan. Betul. Alhamdulillah negara kita Indonesia sudah menetapkan undang-undang kompilasi hukum Islam tentang pernikahan. Suka tidak suka, ini negara Indonesia ini hukum positif, ya, dan punya sanksi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, bahwa bangsa Indonesia dengan perjuangan gigih
Malah dulu waktu undang-undang pernikahan disahkan tuh terjadi demo besar-besaran umat Islam tuh. Dianggapnya kafir, murtad. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini perlu dibenahi dulu. Jadi dianggapnya Allah membolehkan perempuan kecil dikawinkan. Kita membuat undang-undang bahwa perempuan minimal ya usia kawin itu 16 tahun, laki-lakinya 19 tahun. Begitu terjadi pernikahan dicekang, perempuan kurang 16 dikawinkan, naibnya masuk penjara dan suaminya juga masuk penjara. Pernah dengar saya puji? Pernah saya puji? Tidak ada urusan. Ibunya setuju, tidak ada urusan. Anaknya setuju, tidak ada urusan. Di bawah umur masuk penjara. Undang-undang. Kenapa? Kita membela perempuan di sini. Ini artinya ibu sekalian, yang kita sempurnakan itu bukan agama, fikih. Fikih itu hasil pikiran manusia. Makanya berbeda-beda. Imam Syafi'i, perempuan harus pakai wali syaratnya. Abu Hanifah tidak perlu wali. Paham nggak? Paham nggak? Imam Syafi'i harus ada saksi. Abu Hanifah tidak perlu saksi di tempat, cukup diumumkan saja. Kenapa berbeda? Itu artinya pikiran manusia. Jadi tolong saudara-saudara sekalian, bahwa kita ini harus melihat bahwa fikih itu agama atau budaya. Karena itu hasil pikiran manusia, makanya berbeda-beda. Nah, itulah makanya kita sempurnakan untuk melindungi perempuan. Nah, kalau perempuannya dalam status tertekan, intim seperti itu, bagaimana bisa bahagia? Apalagi teks Al-Qur'annya dipahami secara mendatar, tafsirnya seenaknya saja. Wallati takhafuna nusuzahuna, perempuan yang dikhawatirkan melawan berontak sama suami, faiduhuna, dinasehati, nggak mapan nasihat, wahjuruhuna fil madaji, bisa ranjang, nggak nurut juga, wadribuhuna, dipukul. Sehingga di masyarakat Islam selama ratusan tahun itu menjadi kebiasaan seorang suami mukulin istri. Sekarang kalau ada suamimu mukulin kamu, lapor polisi. Ya. Orang tuamu mengawinkan dengan laki-laki untuk disayang, untuk dilindungi, bukan untuk dipukuli begitu. Paham bikin ke? Ya, ini bukan lagi ngelawan agama. Ini ijtihad ulama, ini perlu direvisi, disesuaikan dengan tuntutan zaman sekarang ini. Jadi kita ini menyempurnakan budaya, bukan menyempurnakan agama-agama lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, tafsirnya tafsir ulang lagi. Wadribuhun itu maknanya bukan lelaki tidak diberi hak memukul. Wadribuhuna itu maknanya dari mana Anda mengatakan boleh mukul istri? Pernah suatu hari ada perempuan datang ke rumah saya. Dia nanya, Pak Kiai, apa betul dalam Al-Quran itu suami diperbolehkan memukul istrinya? Saya bilang tidak, tapi katanya ada. Mungkin itu salah tafsir. Sambil dibuka jilbabnya, oh pada benyok ndasnya. Ya Allah, kebugir depan gitu. Udah. Akhirnya begini, tolong panggil suamimu ke sini.
kasusnya sangat jangan disebut namanya ya. Ini kita lagi bicara kasus peristiwa, bukan bicarakan orang. Suaminya datang, saya bilang, kamu belajar di mana mukuli istri sampai benyok kepalanya begitu tuh? Pak Kiai, saya tidak ada maksud mukulin istri saya. Awalnya saya nanya baik-baik. Saya berangkat kerja, tiba-tiba dompet saya lupa, kan gitu. Jadi saya balik lagi ke rumah. Di dalam kamar tidur saya, jendela terbuka, di meja ada rokok menyala. Dengerin baik-baik dulu. Saya nanya baik-baik, ini rokoknya siapa? Ada rokok ngebul di kamar tidur nih. Dia jawabnya pelantar pelintir ya tak pantung sih. Oke, Anda dalam hal ini bisa dibenarkan kalau Anda mengakhiri rumah tangga Anda. Sebagai bukti istri Anda berselingkuh, betul? Tapi tetap Anda tidak diberi hak memukul istri Anda. Bertemu baik-baik, berpisah baik-baik, betul nggak? Ya iya dong. Tertangkap bahasa mungkin kaya nih makunku, woi mancing rupanya demenannya metu bari buta bari neng teng soal bareng makunku. Lewat jendela tuh. Nah ini jangan memukul, apa yang terjadi? Ya, jangan melampiaskan emosi, kemarahan, mukuli sampai luka, apalagi sampai patah tulang. Tetap bagaimana Anda dalam pihak yang benar, memukul tidak dibenarkan. Saya mau nanya, polisi nangkap maling, boleh nggak digebukin sekarang? Nggak boleh. Maling sekalipun tangkap polisi nggak boleh. Sekarang hak asasi manusia harus kita junjung. Yang menghukumi adalah hakim, bukan polisi. Polisi menangkap, melakukan BAP, kan gitu, serahkan kepada kejaksaan, diproses, diajukan ke pengadilan yang ngetok palu sesuai dengan aturan undang-undang, seperti gitu kan. Nah artinya tindak kekerasan tidak dibenarkan. Lalu bagaimana kalau begitu? Orangnya wadribuhunna. Nah bapak-bapak sekalian, jangan terburu-buru. Wadribuhunna, dan pukullah istrimu. Tidak demikian. Iya, tidak demikian. Kita tafsirkan lagi, kita luruskan bahwa doroba yadribu itu salah satu maknanya memukul. Salah satunya makna doroba yadribu itu kalau saya terangkan di sini mungkin ada 200 makna. Ya. Kebanyakan ya, udah. Jadi salah satunya doroba itu mananya memukul, salah satunya. Jadi wadribuhuna itu tidak mesti maknanya memukul. Oke, satu contohnya dorobal qaumul khiyama. Orang itu memukul tenda, bukan. Dorobul khiyama, memasang tenda, betul nggak? Oke, itu satu. Saya baca kitab, di situ terdiri dari 3 bab. Hadzal kitab yatakawan min salah satu adrubin. Ad-darbul awal fil qiyas, wad-darbul tsani fil natijah, wad-darbul tsalits fil istintaj. Jadi ad-darbu itu namanya bab. Paham nggak? Udah. Innallaha la yastahi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqah. Apa Allah memukul di sini? Tidak. Memberikan contoh. Adrabal ummalu
salah satu ayam. Buruh itu memukul 3 hari. Bukan. Buruh itu mogok selama 3 hari. Paham maknanya? Jadi jangan terburu-buru. Wadribuhuna itu artinya dipukul. Saya nggak yakin Allah mengizinkan orang memukul kok. Betul nggak? Ini aturan di dunia mana saja. Mana mungkin seseorang diberi hak memukul. Orang tua mukul anaknya, suami mukul istrinya, guru mukul muridnya, kubu mukul halayak. Yang gak bisa. Sudah beda zamannya. Sekarang kalau kita tidak mengawal hak asasi manusia, dikeroyok dunia, Pak. Iya. Jadi maksudnya apa? Nah, makanya wadribuhunna itu maknanya apa? Ya sudah, maknanya memberikan contoh yang baik. Bisa, betul nggak? Wadribuhunna dimogokin. Apa yang dimogokin? Uang jajannya dikurangi. Nggak dikasih uang belanja, kan gitu. Ayo serong melawan besak duit. Ayo. Tapi jangan mukul. Mungkin bisa nggak begitu? Bisa. Iya. Atau menegakkan, artinya suami berkewajiban membimbing istri dengan sungguh-sungguh. Wadribuhunna ditegakkan, kama darabal qaumu al-khiyamah, ditegakkan, dibimbing. Nah, itulah makanya jadi al-qiyam itu mananya adalah membimbing, menegakkan, melindungi. Masya Allah. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa juga enak aja terbanya laki-laki pemimpin. Dari mana laki-laki pemimpin perempuan? Qawwamun aja perempuan pemimpin. Kalau sultan mungkin, rais mungkin, hakim mungkin, al-malik mungkin. Ini qawwamuna itu adalah jamak dari qaimun. Iya. Wa minhum man in ta'manhu bidinarim lan yu'addihi ilaika ma dumta alaihim qa'ima. Mereka itu tidak akan bayar utang 10 dinar kecuali kamu terus mengontrolnya, mengawasinya, pembukuannya. Qa'ima itu artinya mengontrol, mengawas. Jadi qawam itu adalah jamak dari qaim. Qaimnya disigat wazan mubalaghah. Qaimun menjadi qawam. Daimun dawam. Paham Pak? Jadi qaimun itu isim fa'ilnya qama yaqumu fahuwa qaimun. Diikutkan wazan mubalaghah menjadi qawam, dijamakan jadi qawwamuna, bukan pemimpin. Ini terjemahannya yang gak karu-karuan. Nah, ini sebabnya maka kita harus menafsirkan kembali, karena itu penafsiran zaman dulu, pikirannya orang zaman abad ke-7. Paham gak? Jadi artinya bahwa inilah akibatnya 14 abad lamanya perempuan di dunia Islam ini ya tertindas. Makanya jadi artinya bahwa sampai di fikih nih, kalau perempuan itu sakit dan tidak bisa melayani suaminya, umpamanya kanker serviks gitu ya, ini fikih, maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Bayangkan. Kenapa? Karena pikiran zaman dahulu kala sepertinya bahwa perempuan itu sudah dianggap manusia belum kira-kira ya. Pernikahan nih filosofinya di Arab dengan di Secang itu tidak sama. Di Arab nikah itu kontrak,
tapi disecang berayan urip. Makanya di sana disebutnya akdun nikah. Akdun itu akdun tuh uqud, namanya kontrak. Ada MOU-nya, transaksi, berapa harganya, bagaimana perawatannya. Makanya di sana laki-laki itu ketika mengawini perempuan disebutnya kontrak nikah. Sebetulnya di Indonesia kontrak bukan. Di sana mah kontrak pantas, karena ketika calon mempelai laki-laki datang menghadap calon mertua melamar anaknya, pertama calon mertua nanya, kamu namanya siapa? Kedua, kamu bapaknya siapa? Kamu sekarang sudah bekerja belum? Lu gajinya berapa? Dulu sekolahnya di mana? Sudah punya rumah belum? Mobilnya punya berapa? Dan nanti mas kawinnya berapa kilo? Berapa miliar? Kilo? Mas? Kilo? Kemudian nanti gaji bulanan istrimu setiap bulan berapa? Itu jelas. Mas kawinnya 2 kilo emas. Nanti bulanannya gaji murni istri, punya istri 15 juta, tulis 15 juta. Begitu caranya. Makanya zawaj tuka wa angkah tuka bimahri 3 kilogram minaz zahab. Oke. Dan di situ ditulis nafkahnya sebulan 15 juta. Nah, ketika suami tidak memberi nafkah 3 bulan berturut-turut, lalu diajukan ke pengadilan, dikabulkan, jatuh talak 1. Nah, sekarang saya nanya, ketika istri gugat cerai karena suami tidak memberikan nafkah, lalu dipanggil suami istri, betul saudara tidak memberi nafkah? Iya Pak. Berapa kewajiban kamu memberi nafkah kepada istrimu setiap bulannya? Berapa nominalnya? Bisa jawab enggak? Bisa jawab. Berapa nafkahmu setiap bulan kepada istrimu? Gaji rabinira pira nggak bulan gaji pira saya ngapain gaji rabi? Bisa jawab enggak? Apa sebabnya? Tidak ada perjanjian, betul enggak? Ya iya. Malah di sini banyak laki-laki yang andon makan sama istri kok. Turu bae lakinya. Tapi ini sih dagang janganan man kita semaya, dagang eceng, dagang kangkung. Lebih ini turu, lakinya turu bae. Di sana istri tidak berkewajiban masak ngepel, itu pembantu. Nyusui juga tidak berkewajiban. Ketika punya anak yang menyusui, dicarikan ibu susu. Kalau dia nyusui, ya bayarnya tambah dong. Sebulan 15 juta, karena punya anak menyusui, ya jadi 20 juta. Nggak mau ya cek sosonan dan debet. Itu begitu, itu kontrak. Begitu sakit ya ngasih nafkah. Jadi di sini coba berapa zawaj tuka wa angkah tuka binti fulana bimahri 15.000 rupiah wa mustalzamatis sholat, dengan mas kawin 15.000 dan seperangkat alat sholat. Mukanya kalau sejadah bu sembahyang bu beli pun. Jadi apakah ini akad? Sebetulnya bukan. Perjanjian berayan urip sebenarnya. Itu persoalan. Iya kan? Daya iya. Nah itulah makanya karena perbedaan kultur semacam itu, maka pernikahan di Indonesia jauh tidak sama dengan pernikahan yang ada di sana. Di sana namanya kontrak, akad. Di sini ya bukan akad semuanya. Jadi apa namanya, ittifaqun nikah gitu aja dah ya, kesepakatan nikah.
Yang kader ganding kan ya wong kenapa sih kader lakine yang gak bawa ulah kalau bini gua cowat gitu. Pada melarate. Nah sekarang umpamanya kalau ada laki-laki yang lamar terus mertunya nanya, sudah punya rumah belum? Mobilnya punya berapa? Nanti mas kawinnya berapa miliar? Nantinya gaji istri kamunya berapa? Disidang lah mereka. Betul nggak? Ya wis we boten cios ngelamare. Lah ya iya. Nah ini yang disebut dengan kearifan lokal yang dibidah-bidahkan tuh ini. Bagaimana kita harus seperti di sana? Ya enggak dong. Nah kalau masalah tradisi budaya ya silakan, kita punya budaya sendiri, punya tradisi sendiri. Ya ini ibu-ibu malam-malam ikut ngaji. Kalau orang Arab tahu haram, hada bid'ah, kalau bid'atin dalalah, wa kalau benar. Majlis taklim ibu, saya setiap malam pengajian rata-rata kebanyakan yang hadir perempuan. Cuma ini kebanyakan laki-laki ya. Iya, kemarin itu perempuan lebih banyak. Iya. Lo gimana? Bubar tuh. Nah, itulah persoalannya. Jadi kita kembali supaya hidup kita bahagia, yaitu harus ada kesetaraan sama antara laki dan perempuan, saling mengontrol, saling segala macam. Nah sampai nanti idealnya dalam manajemen rumah tangga memang tidak dipaksakan, mangga terserah. Biasanya itu muncul kebijakan setelah dijalani. Setelah kawin, bagaimana manajemen rumah tangganya? Kalau perempuannya kaya raya, suaminya melarat bantat, biasanya yang timbul adalah sistem raja wadon. Betul nggak? Kalau yang laki-laki kaya raya, punya pabrik hellernya 30, perempuannya tukang burung oyos, kawin, yang muncul adalah sistemnya lanang cupar. Nah kalau laki-lakinya usaha, perempuannya usaha, ada dua kemungkinan. Bisa dipisah hartanya masing-masing. Nah buyute kulake wong kliwet ora mboke kaji kapilah kah ora. Oh ini kaji nur, kaji jase, suami istri, buyut saya. Kaji jase punya gudang sendiri, kaji nur punya gudang sendiri. Nyawa dewek-dewek, gudang dewek-dewek, belanja dewek-dewek, turunnya kelon. Jadi sing kawin uangnya dunyanya beli kawin. Paham? Panjang jodoh sampai tua kok, alhamdulillah. Iya. Nah kalau orang tua saya raja wadon, karena emaknya anaknya kaji kapilah, orang kaya raya, bapaknya turunan ulama tapi bukan orang kaya. Ya makanya ibu saya yang ngatur ibu. Jadi yang tiap hari ibu saya ngasih jajan bapak. Kalau pagi masukin duitnya di kantong bapak, pluk ada. Yang pegang ibu semuanya. Panjang jodoh ya, sampai bapak saya meninggal tahun 76 di Mekah. Ibu saya masih muda, banyak yang lamar, gak mau. Tidak ada lelaki yang sehebat bapakmu itu Sakor. Selangkahnya, saking setianya, ya kan? Jadi nggak ada masalah mau sistem raja wadon, tergantung kesepakatan, silakan. Tetapi menurut saya kaya-kaya yang ideal cocok nih kalau dua-duanya sama usahanya, yang enak gabungan. Nih, ada Zakaria, wis gabungan gini. Artinya taruh uangnya ning bank, buka tabungan, double spacement. Laki-laki tanda tangan, perempuan tanda tangan. Jadi siapapun ngambil uang harus berdua sehingga bisa terkontrol, tidak ada perselingkuhan dalam masalah uang.
Setuju liam kono lu? Ya sekarang. Ya iya, pakat jangan sekali selingkuh. Orang perempuan beli kudung, ke bank ngambil duit bareng-bareng. Istri suami mau beli sarung, ke bank ngambil uang bareng-bareng. Terbuka seluruhnya. Sebab biasanya ini ruwetnya rumah tangga ini 40% ini gara-gara masalah uang. 10% intervensi orang tua. 20% perselingkuhan. Betul nggak? Suaminya pacaran lagi. Nah ini juga tidak ada kesetaraan antara laki dan perempuan. Saya mau nanya nih. Tadi kalau perempuan ketangguhan pacaran lagi, ada ampun nggak? Ada ampun nggak? Masyarakat semuanya mengutuk perempuan yang berselingkuh. Betul nggak? Dan langsung suaminya langsung bawa lebih selesaikan. Untung beli di pecel. Untung beli di sate. Iya kan? Hukuman bagi perempuan yang berselingkuh final. Habis masa depannya. Betul nggak? Tapi kalau laki-laki berselingkuh, kawin lagi gimana? Non? Sunnah Rasul. Tidak ada keseimbangan tetap. Nah ini bagaimana supaya seimbang? Nah itulah makanya begini, makanya di dalam membangun sakinah atau adaptasi, saling mengenal suami istri, itu kebanyakan di negara Islam itu baru mengenal, baru klop itu setelah 6 tahun umumnya. Iya, kecuali suaminya sarjana, istrinya sarjana, suaminya punya pekerjaan, istrinya punya pekerjaan, 6 bulan selesai. Tapi kalau umumnya itu 6 tahun baru mengenal watak, tabiat, kegemaran, sifat, watak. Suami baru kenal 6 tahun. Nah, selama 6 tahun ini masih penuh kecurigaan. Iya. Nah itulah Bapak sekalian. Jadi kesetaraan inilah sesungguhnya kita harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat Islam. Jadi ini undang-undang pernikahan di Indonesia ini bukan ngelawan agama. Jangan pakai wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Agama memperbolehkan anak perempuan di bawah umur kawin. Maklum itu zaman dulu abad ke-7. Ya kan? Ini sudah abad ke-21. Berarti sudah 14 abad, 1400 tahun. Wis nggak usah jauh-jauh di sana. Ini jalan dari Kertasmaya ke Jambi aja. Kalau saya naik sepeda, ada 2 kemungkinan. Saya naik sepeda, sepeda naik saya. Sepisan di hotel, sepisan di panggul. Iya, gelap gulita. Iya. Mungkin tempat jin buang anak nih begini mah. Jangan kecilik mah iya. Masuk kosong belum? Iya. Dulu anak sekolah nggak ada yang pakai sandal dulu, menyokor kabel kan, betul nggak? Ya iya. Orang perempuannya nggak ada pakai BH keluar juga dulu zaman dulu mah. BH-nya merah, hijau gitu tuh zaman dulu. Dari cangkemnya pada perot. Iya, zaman dulu. Banyak kan. Ini 1400 tahun yang lalu di Jazirah Arabia. Kayak apa? Ya sudah kita maklumi saja, itu namanya peradaban manusia. Jadi supaya bapak-bapak ini jangan ragu-ragu bahwa Islam tetap Islam. Negara mengatur untuk menghormati manusia. Memang agama tidak melarang perempuan kecil dikawinkan, dan negara melarang
itu bukan berarti ngelawan. Dengarkan baik-baik. Al-Quran mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, dipotong tangannya. Negara kita tidak mau potong tangan, itu tidak manusiawi, cukup di penjara. Ngelawan enggak? Ya tidak. Dengerin dulu. Tilka hududullah, itu adalah hudud, itu adalah had, itu batas maksimal hukuman. Orang mencuri dipotong tangannya, yaitu sampai pergelangan. Wa man yata'adda hududallah, barang siapa yang melebihi batas-batas Allah, faulaika humul zalimun, faulaika humul kafirun. Jadi batas maksimal dipotong pergelangan, tidak boleh sampai sikut. Itu wa man yata'adda hududallah, sampai pundak nggak boleh. Tapi kalau kurang boleh nggak? Nah itu dia boleh. Mesti saya jelasin supaya jangan ragu-ragu kita beragama. Jadi kalau yang dipotong jentiknya aja boleh nggak? Boleh. Diancam hukuman maksimal 15 tahun. Tok palu hukuman 6 bulan, boleh nggak? Ya boleh. Yang tidak boleh melebihi dari 15 tahun. Itu wa tilka hududallah, tilka hududallah wa man yata'adda hududallah faulaika humuz zalimun. Itu pengertiannya. Jadi daripada dipotong kesian tangan orang nggak bisa kerja, udahlah di penjara saja. Ya kan gitu. 5 tahun koruptor tuh, ya kan gitu, di suka miskin sana. Ya kesian juga sih, masa tangan dipotong. Memang yang dicurinya miliar-miliar, triliun-triliun ya, tapi masa dipotong? Ya udah di penjara aja, kan begitu. Jadi itu tidak melawan. Begini, saya ingin mengatakan begini, ini gara-garanya karena masalah fatwa ini sebetulnya. Nabi itu tidak pernah memberi fatwa. Yastaftuna qul Allahu yufti. Mereka minta fatwa, kata Nabi tidak, saya tidak memberi fatwa. Yang berhak memberi fatwa adalah Allah. Ya, ini. Nah, sekarang organisasi-organisasi umat Islam masing-masing mengeluarkan fatwa. MUI mengeluarkan fatwa, Muhammadiyah, NU fatwa, Muhammadiyah fatwa. Di Saudi Utsaimin, Muhammad bin Baz, Wahabi mengeluarkan fatwa. Betul enggak? Nanti di Kairo Mesir Syekh Azhar mengeluarkan fatwa. Hasil fatwanya berbeda-beda. Jadi gimana begini? Siapa sebetulnya yang berhak memberi fatwa? Hanya Allah. Nabi pun tidak pernah memberi fatwa. Itu persoalan. Saya tidak bisa memberi fatwa. Saya nanti hanya sebagai narasumber. Yastaftunaka qulillahu yufti. Mereka berfatwa kepadamu, kata Nabi tidak, Allah yang memberi fatwa. Nah itulah jadi persoalannya, fatwa sendiri tidak sama. Ini yang menyebabkan jadi umat Islam jadi bingung. Yang Wahabi fatwanya beda, Al-Azhar fatwanya beda, NU fatwanya beda, Muhammadiyah fatwanya beda, MUI fatwanya beda lagi, sampai Idul Fitri pun berbeda-beda. Ini kenapa demikian? Makanya persoalannya begini Bapak sekalian. Jadi kita bicara begini, rokok hukumnya apa? Rokok ini rokok hukumnya apa? Menurut fatwa MUI hukumnya, kenapa saya merokok? Bapak merokok karena kita tidak meyakini bahwa fatwa MUI itu betul. Kenapa? Tidak ada alasan yang tepat, yang alasan yang
yang alasan gini. Sebab dalam kaidah hukum Islam bahwa kalau kita itu memahami sesuatu itu kata Allahnya haram, atau kita menginformasikan kepada orang bahwa ini hukumnya haram, itu harus ada dalil. Tapi kalau halal tidak perlu dalil, karena al aslu fil asya al halal illa ma qama alaihi dalilun ala harami, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kenapa? Ya karena semua yang Allah ciptakan semua ini untuk manusia. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi dibuat oleh Allah buat kita semuanya. Berarti boleh kan? Nah, berarti haram itu hanya sebagai pengecualian. Hak untuk menyatakan haram tidak diberikan kepada siapapun. Nabi Muhammad pun tidak diberikan kewenangan untuk memutuskan haram. Nabi hanya boleh menyuruh dan melarang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Kalau Nabi melarang, tinggalkan. Nabi tidak mengharamkan. Begitu Nabi mengharamkan, langsung ditegur oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan? Ya Allah, Nabi bertobat, minta ampun, berani mengharamkan. Nah, oleh karena itulah maka negara pun ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, maka Rasul dan negara pun punya hak untuk menyuruh dan melarang. Oke, saya nanya, burung cendrawasih dilarang oleh negara untuk diekspor. Kalau kita mengekspor ketangkap, masuk penjara enggak? Nanti di akhirat masuk neraka enggak? Ya enggak. Kita tidak melanggar yang haram, tapi kita melanggar larangan negara. Awas bedanya. Kan? Karena negara di sini tidak ada undang-undang anti pelacuran sebagai pidana, ya kan gitu. Maka kalau kita melacur, ya tidak masuk penjara. Paling pelacurnya nginep semalam di polsek, pagi suruh pulang lagi. Itu namanya tipiring, tindak pidana ringan. Nah, kita di dunia tidak di penjara, tapi di akhirat masuk neraka. Awas, beda. Jadi negara boleh melarang, tapi tidak boleh mengharamkan, karena hak mengharamkan, hak prerogatif hanya Allah yang boleh mengharamkan. Nabi pun tidak boleh mengharamkan. Nabi bolehnya menyuruh dan melarang. Au kama qala ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Saya dilarang oleh dokter tidak boleh makan rajungan, tidak boleh makan udang, tidak boleh makan kepiting, tidak boleh makan sontong, tidak boleh makan sate kambing. Hati-hati Pak Kiai, jangan makan ini. Baik dok. Nah, kalau saya diem-diem makan rajungan tanpa sepengetahuan dokter, saya masuk neraka enggak? Ya enggak dong, karena saya melanggar larangan dokter. Paling-palingnya modar. Kolesterolnya naik kan, ya itu persoalannya. Jadi dokter tidak boleh mengharamkan udang, boleh hanya melarang. Nah, itulah makanya negara melarang kawin paksa, karena pemahaman agama, pemahaman fikih dulu memperbolehkan, negara melarang. Itu tidak berlawanan dengan agama. Itu supaya kita, jiwa kita menjadi tenang ya, jangan panik, jangan kita gelisah, ragu-ragu gimana.
negara kita. Ya itu masalahnya. Jadi kalau orang paham seperti ini, saya kira tidak perlu bikin khalifah di negeri ini kok. Paham nggak? Tidak perlu bikin khalifah ya. Enggak kan, sudah kan? Betul Pak Kubu ya? Ya sudah begitu caranya. Ya nggak mesti. Negara melarang menjual burung cendrawasih. Ya, ini kan Allah tidak melarang, tidak mengharamkan. Allah juga tidak mengharamkan, Allah tidak melarang. Ya kan gitu. Tapi negara membuat aturan. Jadi kawin di bawah umur dilarang, kawin maksa dilarang, dan hak suami menceraikan suami dicabut oleh negara. Tolong diinformasikan kepada masyarakat bahwa sudah tidak boleh lagi laki-laki menceraikan dengan ucapan tidak jadi. Harus dibawa ke pengadilan, diucapkan di pengadilan. Sekalipun di rumah sudah mengatakan saya cerai 10 kali, begitu ke pengadilan diproses di depan hakim, Anda harus mengatakan cerai lagi. Dan itu yang dinilai, yang di rumah tidak jadi. Itu. Jadi jangan sampai kita dualisme, tercabik-cabik keberbedaan kita. Nanya kepada saya bilang nggak bisa, sudah dicabut. Tapi di kita punya, ya wes lu kalau kita punya lo aja menang nikah nanti negara mau kononce. Nah nanti Pak Kubu dikasih tahu ke Pak Kubu ya, diinformasi kepada para lebih-lebih itu. Jangan mengatakan cerai berarti sudah. Jadi kalau tidak sah perceraian, diucapkan itu hak laki-laki menceraikan dicabut, harus diproses. Paham nggak? Jadi, nah nanti kapan menghitung idahnya? Menghitung idahnya dari mulai ketok palu hakim, di situ mulai dihitung. Tanggal 1 Januari 2019 mulai dihitung itu idahnya salah satu kuru. Bukan dari ucapan di rumah 2 bulan yang lalu. Paham ini? Nah, kalau tidak diproses, hanya di mulut saja, tidak sah perceraiannya dan tidak bisa kawin lagi. Karena oleh Pak Naib dirinya statusnya perjaka, duda. Kalau duda, mana surat cerainya? Nggak ada, nggak bisa. Janda, mana surat cerainya? Nggak ada, nggak bisa. Nantinya nikah siri, nantinya kacau balau semuanya nih. Paham Pak? Ini terus Pak Kubu ini Pak lebih dikasih tahu. Jadi jangan sampai ini penderitaan. Saya sendiri sebetulnya ingin mengatakan begini. Nggak tahu masih ada nikah siri kan di sini Pak? Masih ada. Begini Pak, nikah siri ini ruwet gini. Tolong bakal bisa mah jangan nikah siri lah, datang ke KUA didaftarkan, ya kan? Kader Gabiah berapa Pak kawin tuh? 1 juta? 500 mungkin. 1.100.000. Saya kira 500. Oh gitu ya. Ya daftarkan, dinikahkan. Ini nantinya musibah. Udah kawin, berumah tangga, nggak punya surat nikah, geluntung, suaminya meninggal. Geluntung apa? Suaminya meninggal. Si istri tidak bisa dapat warisan. Kenapa? Mana buktinya? Tidak ada surat nikah. Itu. Kemudian ini sering terjadi Pak Kubu, kawin lagi. Biasa kalau nikah pertama mau resmi ya kalau istri kedua nikah siri itu ya kan. Yang lucunya begitu meninggal, ini istri tua tidak tahu bahwa suaminya punya istri lagi sampai selamat lah, padahal sudah punya anak 4. Anak istri tua dengan anak istri muda jatuh cinta, daftar ke pengadilan ke KUA, naik proses ke sana,
bapaknya siapa? Abdul Halim. Ini suaminya, calon suaminya siapa namanya? Abdullah. Siapa bapaknya? Abdul Halim. Pada ya jaran yang pada udah ditanya. Ini pokoknya mati, ini mati. Ini walinya kakaknya, ini wali kakaknya. Setelah punya anak 4, ternyata itu kakak beradik. Ini penderitaan, membawa kesengsaraan. Padahal masih saling mencintainya, harus berpisah. Dan status anak apa namanya itu? Jadi sebaiknya saya mohon dengan sukarela, ya tolonglah taati aturan-aturan ini, karena undang-undang dibuat ini untuk mengatur kita supaya kita bahagia dan jangan sengsara begitu. Ya kan begitu. Musibah sekali. Dan nanti juga mati juga istrimu yang dikasih nggak bisa dapat warisan. Ini konsekuensinya banyak sekali. Nah, ketika mau cerai, gimana mau cerainya? Kawin nikah siri. Memang ada caranya. Nikahnya siri. Sudah punya anak 4, sudah bisa nih. Mau cerai, gimana caranya? Ada prosedurnya, namanya isbat nikah. Jadi diisbatkan dulu nikahnya. Nanti setelah keluar surat nikahnya baru diputuskan cerai atas isbat nikah, bukan yang ini. Ruwet ngampret lah barangnya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian lagi ini biar kita bicara masalah ini supaya paham lah, karena ini daerah santri kita terkenal. Anak maning ada lagi yang walinya gak setuju. Akhirnya karena di kitab fikih kalau sudah 90 km bisa wali muhakam, kita pikirnya gitu. Nah ini ada naib di kertasnya juga dulu ada naib internasional ya. Sekarang di Ciasem Pak, masih Pak Sanudin di Ciasem naib internasional ku anak. Oh dikawin apa kabeh. Wong dua laki dikawinakan. Nah itu dikiranya dengan menggunakan kitab kuning itu lari diajak ke Ciasem, kawin di sana wali muhakam. Ilmu sing di makanan iki. Enggak sangka apa kok. Punten. Memang dulu kalau walinya itu 90 km, si anak nih pengen kawin, boleh wali muhakam mencari orang tua sesepuh, ngejak ulama kiai untuk mengawinkannya. Dulu pertimbangannya belum ada kereta api, belum ada motor, belum ada sepeda, paham nggak? Belum ada pesawat, belum ada telepon, belum ada. Dari Cirebon 90 km itu sampai Pamanukan ya, jalan kaki. Bayangkan dari Cirebon Pamanukan, bikin geteknya berapa kali itu? Apa tuh jembatan apa? Sungai apa namanya tuh? Bondet. Bikin ini. Terus dikapetakan, bikin lagi. Cimanuk bikin. Bayangkan berapa hari? Seminggu kata nyampe tangga. Kadang-kadang dimakan buaya dulu di tengah jalannya. Nah, jadi mempertimbangkan karena transportasi begitu sulit, jadi 90 km itu merupakan jarak yang bisa membolehkan kawin wali muhakam. Lah, di sini sekarang Amerika juga pakai telekonferensi kok. Saya juga mengawinkan Wasturi bengkel tuh, dia di Korea, anak perempuan kawin, langsung taukilnya pakai chattingan kok. Bagaimana Pak Suri mau dikoneksi sendiri? Boten Pak Kiai, kula pasrah sampean kawinakan anak kula pakai chattingan Pak. Saya kawinkan. Iya, masih bisa. Jadi itu fikih zaman dulu tuh disesuaikan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan. Betul enggak? Nah iya begitu persoalannya dong. Jadi ini karena kita orang Islam semuanya dengan aturan ada hukumnya.
Nah, maka ketika kita bicara tentang kebahagiaan rumah tangga, ini harus kita selesaikan dengan jelas. Jangan sampai nanti berdasarkan karena petunjuk agama suami bisa mukul saja, nanti karena agama memperbolehkan, maksud agama itu fikih ya, perbolehkan mengucap cerai dengan bergurau juga. Jadi ya Allah, masa guyonan Bu, kita gak Rabbi kita kawis terpegat dadi kun ya Allah ya Rabbi. Itu dulu, sekarang sudah diatur. Nah, makanya sekarang tinggal saya pesan ke depan supaya lebih berkualitas suami istri ini, ya tolong nanti ruh juga perlu makanan, ya perlu juga ibadah, perlu sholat, perlu puasa, perlu zakat, perlu ngaji, perlu istighosahan, perlu wiridan, ya enggak? Otak juga perlu dikasih makan, ya belajar, latihan, ikut seminar, melanjutkan S2, S3, S4, S5, S lilin, sebagainya kan itu. Terus belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mandi ilal, belajar dan belajar. Bukan itu saja, belajar itu bukan ngaji, belajar bagaimana nanam terong, bagaimana membibit terong, pupuknya apa, obatnya apa, belajar untuk cari rezeki, betul enggak? Belajar nyetir supaya bisa jadi supir di gokar ya, gokar apa namanya, grab. Kalau motor apa? Oh, Gojek. Kalau Grab mobil, kalau motor Gojek. Belajar nyetir kan, ya terus belajar dan belajar. Kalau ada uang, langganan surat kabar, langganan majalah, lihat TV, warta berita, internet, buka Google. Karena dengan kecerdasan ini kehidupan kita lebih bahagia. Percaya nggak?